pagi anak-anak semua peserta didik. Hari ini Bapak akan menjelaskan pelajaran yang ketiga dari pelajaran matematika. Bab yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah KPK dan FPB. Sekarang Bapak akan memisahkan terlebih dahulu materi antara KPK dan FPB. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sementara FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Materi kita dalam pelajaran KPK dan FPB bagian A adalah kelipatan dan faktor bilangan. Kelipatan dan faktor bilangan. Dari pelajaran bagian A, kelipatan dan faktor bilangan, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi Bapak ulangi. Arti kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Sekarang persoalannya, bilangan asli itu dimulai dari mana? Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti untuk memperoleh kelipatan bilangan, maka kita akan mengalihkan kelipatan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, ya, Bapak kasih contoh yang pertama. Tentukanlah kelipatan bilangan 3. Kelipatan bilangan 3. Maka kita harus mencari kelipatan bilangan tersebut dengan mengalihkan bilangan kelipatan 3 dengan bilangan asli. Maka kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Jadi kalau ada tanda titik-titik di sini, nah itu menyatakan seterusnya. Tergantung kepada soal. Kalau dalam kelipatan bilang itu diminta 6 kelipatan dari soal tersebut, kita harus mencarinya sampai 6 bilangan dari kelipatan soal tersebut. Terus contoh yang kedua, ya, ini tentukan kelipatan bilangan dari 5. Maka dimulai dari perkalian bilangan asli yang pertama. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 3 sama dengan 15. 5 kali 4 sama dengan 20. Dan seterusnya. Jadi untuk menentukan kelipatan bilangan, kita bisa mengalihkan kelipatan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kenapa kita tidak menggunakan 0? Karena perkalian apabila dikali 0 hasilnya tetap 0. Maka kita harus menggunakan bilangan asli. Nah sekarang dari contoh A dan contoh B sudah Bapak jelaskan. Maka kalau ada soal, ya, kalau ada soal, tentukan 4 kelipatan dari suatu bilangan 10, kita harus menentukan kelipatannya ada 4. Tetapi tetap mencarinya dengan menggunakan bilangan asli. Ya. Yang kedua, materi kita tentang bagian A adalah faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Itu adalah faktor bilangan. Berarti kita untuk menentukan faktor bilangan, kita bisa mencari semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contoh, tentukan faktor bilangan 10. Kita bisa menggunakan cara berbentuk T untuk mempermudah kita. Ya, dimulai dari bilangan asli.
Kita mulai dari 10 ini, yang bisa membagi habis dengan bilangan tersebut adalah 1 dengan 10. Terus 2 dengan 5. Maka faktor bilangan dari 10 yang bisa membagi habis dari bilangan 10 adalah 1 dengan 10, 2 dengan 5. Maka dalam menentukan faktor bilangan tersebut, kita harus menyusunnya berdasarkan urutan yang terkecil. Mulai dari 1, 2, 5, dan 10. Ini adalah faktor dari bilangan 10. Contoh yang kedua, Bapak ambil sebuah contoh 16. Tentukan faktor bilangan dari 16. 1 dengan 16. 2 dengan 8. Terus 3 tidak ada. Kita masuk 4 dengan 4. Ketika ada faktor yang sama dari faktor bilangan tersebut, kita cukup menuliskan dengan sekali. Maka faktor bilangan dari 16 adalah 1, 2, 4. 4-nya di sini ada 2 kali. Maka kita cukup menulis sekali. Kenapa? Karena faktornya sama. Maka 4, 8, dan 16. Jadi tolong kamu perhatikan, ketika ada faktor bilangan yang sama dari faktor bilangan tersebut, kita harus menulisnya sekali. Tak perlu kita menulisnya 1, 2, 4, 4, 8, tidak. Ya, jadi mudah-mudahan dari penjelasan Bapak sebelum kita nanti masuk bagian B, kamu perhatikan, ya, Bapak ulangi lagi, bahwa kelipatan bilangan itu adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kalau bilangan asli itu nak dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua adalah faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Yang dapat membagi habis. Artinya kalau kita bagi tidak bersisa. Maka dari contoh faktor bilangan 10, 16 sudah Bapak jelaskan, kita bisa menggunakan cara dengan huruf T. Ya, tapi dalam penulisan hasil faktor tersebut kita harus mengurutkan dari yang terkecil. Terus kita masuk ke materi bagian yang B. Ya, tetap pelajarannya adalah tentang KPK dan EPG. Materi kita yang bagian B adalah kelipatan dan faktor bilangan. Bagian B ini akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah kelipatan persekutuan. Ya, kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan ini, nah, ya, bisa kita cari, ya, dengan dari kelipatan dari bagian A, ya. Untuk menentukan kelipatan persekutuan adalah bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Namanya sekutu itu artinya penggabungan. Ada bisa 2 bilangan, bisa 3 bilangan. Ya, kalau kita mau menemukan kelipatan persekutuan. Untuk menemukan kelipatan persekutuan, terlebih dahulu kita cari kelipatan bilangan masing-masing dari bilangan tersebut.
Contoh ya, tentukan kelipatan persekutuan 3 dan 5. Maka langkah kita yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu kelipatan 3. Kelipatan 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sementara kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan 25. Setelah kita mencari kelipatan masing-masing dari bilangan tersebut, cari bilangan yang sama dari kelipatan 3 dan 5. Maka ketemulah yang namanya kelipatan persekutuan. Coba kamu perhatikan, kelipatan 3 dan 5, mana bilangan yang sama? Maka di kelipatan 3 dan 5 ada bilangan yang sama adalah 15. Maka kelipatan persekutuan 3 dan 5 adalah 15. Tergantung nanti kepada soal. Kalau disebutkan dalam soal, carilah 3 kelipatan persekutuan dari bilangan tersebut, maka kita harus mencari kelipatan yang sama dari soal yang diberikan. Itulah cara menentukan kelipatan persekutuan. Cari terlebih dahulu kelipatan masing-masing dari bilangan tersebut dan tentukan kelipatan atau bilangan yang sama dari bilangan kelipatan tersebut. Sekarang Bapak kasih contoh yang kedua. Tentukan kelipatan 6 dan 9. Kelipatan persekutuan 6 dan 9. Maka langkah kita yang pertama adalah menentukan kelipatan 6 terlebih dahulu. Kelipatan 6 dimulai dari bilangan itu sendiri. Kenapa? Karena 6 dikali 1. 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Setelah itu kita cari kelipatan 9. 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya. Nah, setelah kamu cari kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut, maka cari bilangan yang sama dari kelipatan 6 dan 9. Yang sama adalah 18. Maka kelipatan persekutuan 6 dan 9 adalah 18. Itulah penjelasan tentang bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan. Terus kita masuk ke bagian yang B, faktor bilangan. Ya, faktor bilangan dapat kita cari dengan mencari faktor bilangan masing-masing soal tersebut. Baru kita cari bilangan yang sama dari setiap faktor bilangan tersebut. Contoh, tentukan faktor persekutuan bilangan 12 dan 18. Sebelum menentukan faktor persekutuan
persekutuan, kita harus terlebih dahulu tentukan faktor bilangan tersebut, yaitu 12 dengan 18. Kita cari faktornya yang dapat membagi habis. Berarti 12. 1 dengan 12. 2 dengan 6. Kita harus mengurutkan. Ya. 3 dengan 4. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah faktor bilangan 12 kita cari untuk menentukan faktor persekutuan bilangan tersebut, harus kita faktorkan lagi bilangan 18. Kita faktorkan, cari bilangan yang dapat membagi bilangan 18. Tidak dibalik-balik, nak ya. Jangan kamu buat faktornya 1 dengan 18, 18 dengan 1. Tak perlu kita buat seperti itu. Maka 1 dengan 18, 2 dengan 9, terus 3 dengan 6. Atau ada lagi yang bisa membagi 18. Ya, selain faktor yang Bapak sebutkan di papan tulis, itu tidak ada lagi yang bisa membagi bilangan 18. Hanya ada 3 faktor. 1 dengan 18, 2 dengan 9, 3 dengan 6. Maka kita urutkan 18 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah kita urutkan, maka kita baru bisa menentukan faktor persekutuan. Cari faktor yang sama dari bila faktor 12 dan 18. Yang sama, boleh kita lingkari dari faktor bilangan yang sama. 1, 2, 3. Masih ada kan? Masih, yaitu 6. Maka faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Inilah yang disebut faktor persekutuan dari bilangan yang kita faktorkan. Kenapa kita bisa mencari faktor persekutuan? Karena ada bilangan 2 atau lebih yang difaktorkan. Kalau satu bilangan yang kita faktorkan, itu kita nggak bisa menemukan yang namanya faktor persekutuan. Jadi untuk menentukan faktor persekutuan harus ada 2 atau lebih bilangan yang kita faktorkan. Sebelum Bapak lanjutkan materi yang berikutnya, Bapak akan mengulangi lagi bahwa kelipatan dan faktor persekutuan suatu bilangan bisa kita cari, ya, kalau kelipatan persekutuan harus kita mulai dari kelipatan bilangan tersebut. Maka sebelum tadi kita mempelajari bagian B, kita mempelajari bagian A, kelipatan dan faktor bilangan. Setelah kita memahami yang namanya kelipatan dan faktor bilangan, baru kita bisa mengerjakan kelipatan persekutuan dan faktor bilangan. Ya, dari yang Bapak sampaikan tentang kelipatan dan faktor bilangan, mudah-mudahan semua peserta didik dapat memahami penjelasan yang sudah Bapak jelaskan.
Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ya, dari materi kelipatan dan faktor bilangan. Bagian yang ketiga dari bagian B ini yang kita pelajari adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Jadi kalau ada dua faktor, berarti itu bilangan prima. Yaitu dari bilangan prima yang dua faktor itu adalah bilangan itu sendiri. Yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Itulah yang disebut bilangan prima. Jadi Bapak ulangi, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Ya, satu dan bilangan itu sendiri. Nah, untuk mencari bilangan prima, ya, mencari bilangan prima, ya, apakah suatu bilangan itu memiliki dua faktor atau lebih? Ingat ya, kalau dua faktor sudah jelas, itu bilangan prima. Kita bisa menggunakan huruf T. Contoh, ya. Kita ambil dulu bilangan prima antara 1 sampai dengan 10. Mana dalam kelompok bilangan 1 dan sampai 10 yang termasuk bilangan prima yang memiliki dua faktor? Ya, ingat, bilangan prima, ya, tidak termasuk 1. Kenapa bilangan prima tidak termasuk 1? Karena 1 pada bilangan prima itu hanya memiliki satu faktor. Tadi kan sudah Bapak ingatkan, ketika kita mencari faktor bilangan apabila ketemu faktor yang sama, ya, faktor yang sama seperti tadi Bapak kasih 16, itu ketemu 1 dengan 16, 2 dengan 8, 4 dengan 4, maka apabila faktor bilangan itu sama, maka kita menulisnya sekali. Nah, makanya 1 tidak termasuk bilangan prima karena memiliki satu faktor. Kita ambil dari antara bilangan 1 sampai 10 berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana di sini yang termasuk bilangan prima? Kita cari. 2. 2 ini yang bisa membaginya hanyalah 1 dan 2. Tadinya bilangan prima mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maka 2 termasuk bilangan prima. Terus yang ketiga, kita cari bilangan 3. Apakah termasuk bilangan prima? 1 dan 3 berarti dua faktor. Ingat ya, bilangan prima itu memiliki dua faktor. Kalau sudah ada 1 dan bilangan itu sendiri yang difaktorkan, berarti itu bilangan prima. Sekarang kita lihat 4. Kita cari faktor dari 4. 1 dengan 4, 2 dengan 2. Maka 4 tidak termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena 4 memiliki 3 faktor. 5. Coba kamu perhatikan. Yang bisa membagi habis 5 adalah 1 dan 5. 6 tidak termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena 6 tidak memiliki dua faktor. 6 itu memiliki 4 faktor. Kenapa? 1 dengan 6, 2 dengan 3. Kalau kita urutkan, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Terus 7 termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena memiliki dua faktor. 9 itu tidak termasuk bilangan prima. 8 tidak termasuk bilangan prima. Jadi perhatikan, ya, kita secara analisa saja dalam pola pikir kita. Nah, untuk menentukan bilangan itu termasuk bilangan prima,
kita sudah harus memahami konsep bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Satu dan bilangan itu sendiri. Ya, kamu nanti bisa. Ya, karena Bapak hanya bisa mencontohkan bilangan prima antara 1 sampai 10, kamu bisa mencari bilangan prima dari 11 sampai dengan 100 dengan menggunakan tabel perkalian. Ya. Ingat, dalam menentukan bilangan prima, kamu bisa mencarinya antara 11 sampai dengan 100 dengan tabel perkalian. Tapi konsep kamu itu kalau disebut bilangan prima, berarti itu bilangan yang memiliki dua faktor. Terus kita masuk materi dari bagian B adalah faktorisasi prima. Berarti kalau kita mencari faktorisasi prima, kita bisa menggunakan pohon faktor. Ya, terlebih dahulu kita cari faktorisasi primanya. Ya. Contoh, tentukan faktorisasi prima dari 32. Ya, faktorisasi prima ini berarti kita menggunakan bilangan prima. Sebelum masuk ke materi faktorisasi prima tadi, Bapak sudah menjelaskan yang namanya bilangan prima. Tadi sudah Bapak pernah ajarkan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Secara garis besar, bilangan prima antara 1 sampai dengan 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Maka untuk mencari faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor, kita harus memulai dengan menggunakan menggunakan bilangan prima. Kenapa? Karena faktorisasi prima itu adalah menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk bilangan prima. Jadi kalau menggunakan faktorisasi prima, berarti kita nanti mengalihkan suatu bilangan tersebut dengan menggunakan bilangan prima. Ya, perhatikan. Kita cari faktorisasi prima dari 32. Mulai dari bilangan prima yang terkecil adalah 2. 1 tadi sudah Bapak sebutkan itu bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 1 memiliki 1 faktor. Ya, 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Ya, kita gunakan harus bilangan prima. Tidak boleh 4, tidak boleh 6. Setelah itu, perhatikan, 16 kita bagi lagi dengan bilangan prima. Ya, 2, 8. Terus 8 kita bagi lagi dengan faktor dengan bilangan prima 2, 4. 4 kita bagi lagi 2, 2. Nah, hasilnya semua sudah menggunakan bilangan prima 2, 2,
2, 2, 2. Maka faktorisasi prima dari 32 ya adalah menggunakan bilangan-bilangan prima ke dalam bentuk perkalian. 32 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Lihat sebanyak mana kita melingkari bilangan prima dari faktorisasi prima 32. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita mengalihkan 2 sebanyak 5 kali. Ya. Kali 2 kali 2. Maka faktorisasi prima dari 32 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Setelah kita dapat faktorisasi prima, benar enggak hasil perkalian dari faktorisasi prima tersebut hasilnya 32. Kita kalikan. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kita kalikan. 4 kali 8 adalah 32. Artinya, faktorisasi prima kita itu benar. Kalau hasil perkalian menggunakan bilangan prima sesuai dengan soal dari faktorisasi prima. Nah, karena dalam penulisannya ya lebih panjang kita menggunakan dalam bentuk perkalian, bisa kita persingkat dalam bentuk pangkat. Ya, kita persingkat. Lihat, di sini bilangan primanya ada 2. Nah, hitung berapa banyak bilangan prima yang kita tulis dari faktorisasi prima tersebut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau kita persingkat dengan menggunakan pangkat, maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kita persingkat menjadi 2 pangkat 5. Ya. Nah, kamu mungkin sekarang sudah bisa memangkatkan suatu bilangan. Ingat, bilangan yang bisa kita pangkatkan apabila bilangan tersebut lebih dari 1 bilangan yang sama. Ya, yang sama. Contoh 2 kali 2 kali 3. Kalau kita buat dalam bentuk berpangkat, maka yang bisa kita pangkatkan adalah 2. Kenapa? Karena 2 itu lebih dari 1. Maka penulisannya 2 pangkat 2 kali 3. Itu penulisannya. Ketika kamu sudah bisa ya menulis faktorisasi prima tersebut dalam bilangan berpangkat, kamu pun harus tahu bahwa di sini faktorisasi prima 32 adalah 2 pangkat 5. Ketika kamu membentuk perkalian 2 pangkat 5 itu, nah jangan kamu gunakan 2 kali 5. Karena 2 pangkat 5, apabila kamu tulis dalam bentuk perkalian 2 kali 5, maka hasilnya tidak sama. Itu perlu kamu ingat. Ya, itu perlu Bapak tekankan. Kadang kalau ada soal 2 pangkat 2, boleh kamu tulis 2 kali 2, itu benar, sama dengan 4. Kalau ada soal ya 3 pangkat 2, apakah kamu menulisnya 3 kali 2? Itu salah. Makanya kamu perlu
ya, dalam membuat bilangan berpangkat kamu harus memahami. Jadi tidak, kalau kamu lihat dari contoh Bapak 2 pangkat 2, kebetulan 2 kali 2 memang benar. Tapi kalau 3 pangkat 2, jangan sesekali kamu gunakan 3 kali 2. Tetapi kamu harus ingat, pangkat itu adalah yang memperpendek bilangan yang sama. Maka 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, jadi ingat, faktorisasi prima itu bisa kita gunakan, kita bisa mencarinya dengan pohon faktor. Ya, tetap menggunakan bilangan prima. Jadi materi kita pelajaran tentang KPK dan EPB, ya, bagian A tadi adalah kelipatan dan faktor bilangan. Bagian B adalah kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan materi yang Bapak jelaskan hari ini kamu bisa, ya, memahami, dan sekalian kamu pun juga ketika kamu belajar di rumah bisa meminta bantuan dari guru les, orang tua yang dapat, agar kamu dapat memahami. Kenapa? Karena penjelasan Bapak ini, ya, karena kita tidak bertatap muka, mungkin pelajarannya agak membingungkan. Tapi dengan adanya media-media dari pembelajaran sekarang, Bapak harapkan persoalan ini dapat kamu tuntaskan, ya, pada materi yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan kamu pahami, tetap semangat belajar.